Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ini bersyukur kita bisa bersekutu di dalam doa pagi ini. Nah, sebelum kita doa pagi, kita merenungkan firman Tuhan, menjadikan firman di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ya ini perenungan yang saya renungkan, dan setiap kita rindu setiap firman itu digenapi di dalam hidup kita. Setiap kita rindu firman Tuhan itu hidup di dalam tubuh kita. Setiap kita rindu juga firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tentu ini menjadi kerinduan, ya, bahwa firman itu terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1, Bapak Ibu Saudara, memuat beberapa hal, poin-poin di mana kita bisa menjadikan firman itu di dalam hidup kita, dan kita mempengaruhi sekitar kita, karena firman itu sudah menjadi daging dalam hidup kita, karena firman itu menjadi tubuh dalam hidup kita, karena firman itu menjadi hidup, menjadi gaya hidup dalam hidup kita, sehingga setiap kita bisa mempengaruhi banyak orang, ya, setiap kita bisa hidup di dalam diri kita. Saudaraku, suatu kali saya diberitahu kepada teman saya, dia bilang bahwa Pak, Bapak itu kok ramah, Bapak itu kok penuh sukacita, Bapak itu kok enggak marah gitu. Ya, saya bilang sama dia, sukacita itu penting gitu, sukacita itu penting. Satu hal yang saya tanamkan di dalam diri dia adalah bahwa Efesus 2 ayat 10 itu mengatakan bahwa kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik itu bukan karena kita mau, tetapi memang kita orang baik, memang disediakan oleh Allah. Allah, Tuhan menjadikan kita ini baik sebenarnya bukan karena orang berbuat baik lalu kita berbuat baik, tapi dalam keadaan apapun kita bisa berbuat baik, gitu. Nah, ini saudaraku, di dunia sangat mahal mereka berbuat baik kadangkala karena ada sesuatu atau ingin sesuatu, tetapi kita ini memang diciptakan kita menjadi orang benar, yang otomatis buahnya itu adalah baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu berlatih, perlu proses, Bapak Ibu Saudara, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu di dalam diri kita, sehingga kita bisa mempengaruhi lingkungan kerja kita, kita bisa mempengaruhi di mana kita kuliah, sekolah, atau bermasyarakat. Saudara-saudara, kita menjadi orang yang lain, orang yang berbeda. Murah hati contohnya. Saudara-saudara, murah hati perlu belajar, saudaraku, perlu kita berproses menjadi orang yang punya kemurahan hati. Tadinya kita mungkin pelit, menahan-nahan. Tadinya kita mungkin, saudaraku, hidup dengan memang betul perhitungan sampai orang itu menilai kita pelit. Tapi ketika kita tahu bahwa murah hati itu adalah bagian dari firman Tuhan dan kita berproses di dalamnya, saudaraku, itu penting, saudaraku, ya, penting sekali murah hati. Banyak hal lagi, saudaraku, banyak hal lagi ya di dalam hidup kita. Nah, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan demikian, apabila yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa, saudaraku, ya. Apa yang telah ada sejak semula?
yaitu firman Tuhan, saudaraku. Yang ada pada Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman. Jadi yang telah ada dari sejak dulu yaitu firman, saudaraku. Ya, firman itu yang pertama, saudaraku ya. Ya, kita lihat poin-poinnya. Bagaimana firman itu bisa berproses dalam hidup kita. Yang pertama adalah, saudaraku, Alkitab tadi mengatakan apa yang telah ada sejak semula. Ya, pertama percayai telah ada sejak semula yaitu firman. Saudaraku, firman itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kita memulai hari kita memulai pekerjaan kita memulai apa yang disebut proyek kita. Saudaraku, apakah kita mempercayai pada mulanya adalah firman? Saudaraku, pada mulanya adalah firman. Nah, ini penting, Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Pertama adalah miliki percaya firman. Saudara-saudara, kalau kita berdebat tentang Tritunggal, itu nggak akan pernah bisa selesai. Modal pertamanya adalah percaya dulu. Gitu. Percaya. Kalau memiliki percaya, pasti, saudaraku, Anda akan yang kedua, mendengar. Saudaraku, mendengar. Saudara-saudaraku ya. Yang kedua adalah mendengar. Alkitab mengatakan yang telah kami dengar. Berapa banyak Alkitab atau firman Tuhan yang kita dengar? Saudaraku, yang kita dengar. Kalau Anda mendengar, yang ketiga, pasti kita akan melihat sebab firman itu teruji dalam hidup kita. Kalau kita mendengar, kita pegang, pasti firman itu akan kita lihat, ya dan aminnya, atau teruji. Yang keempat, kalau Anda sudah mendapatkan, pasti Anda akan bersaksi. Pasti Anda akan bersaksi, karena buah dari firman itu sangat baik, sangat memberkati Bapak Ibu Saudaraku, sangat membenarkan hidup kita, sangat menguduskan hidup kita. Pasti Anda akan bersaksi. Tidak usah disuruh bersaksi, pasti bersaksi. Satu contoh, saudara, seseorang mengalami 2 Petrus, saudaraku, yang mengatakan bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Saudara-saudara, orang yang mengalami tentang firman itu, dia percaya dan dia mendengar firman itu, saudaraku, lalu dia akan mengalaminya, firman itu. Setelah mengalaminya, saudaraku, dia merasa sembuh, dia merasa dibenarkan, dia merasa dosanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, maka saudaraku, dia akan bersaksi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada 4 hal supaya firman itu menjadi gaya hidup kita. Yang pertama adalah percaya dulu kepada firman. Yang kedua, saudaraku, selalu mendengar firman. Saudaraku, selalu mendengar firman. Yang ketiga, saudaraku, teruji atau diuji firman itu. Anda lihat, Anda akan mengujinya firman itu. Yang keempat, saudaraku, pasti Anda akan bersaksi tentang firman itu, mengatakan firman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih sering 100% mempercayai firman Tuhan, lalu mendengar firman Tuhan terus-menerus dengan membacanya. Lalu kita akan mengujinya dan melihat bagaimana firman itu digenapi. Lalu kita akan menyaksikan di dalam hidup kita. Saya rindu setiap kita, saudara-saudaraku ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti 1 Yohanes ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita berdoa.